Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya. Saya Muhammad Iqbal Mulana Yusuf dengan NIM 2050903071111016. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai perseptron. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan mengenai proses manusia dalam berpikir. Nah, misalnya dalam mengonsumsi atau menentukan sebuah bakso itu enak atau tidak. Nah, otomatis yang pertama kita harus mempunyai bakso atau objek yang akan kita nilai. Yang kedua, di sini kita akan melakukan proses memakan. Nah, setelah kita memakan bakso, tentunya kita akan mengolah data pada otak kita dan menyimpulkan apakah bakso itu enak atau tidak. Nah, untuk kesimpulan ini tentunya dapat berbeda-beda untuk setiap orang, bergantung pada standar enak bagi seseorang. Nah, proses memakan bakso dapat diibaratkan input data. Kemudian saat kita berpikir atau membandingkan bakso itu enak atau tidak, di sini secara langsung kita sedang membandingkan rasa bakso dengan standar enaknya kita. Nah, apabila rasa bakso itu memenuhi standar atau melebihi standar, tentunya kita akan berkesimpulan bahwa bakso itu enak. Sebaliknya, jika rasa bakso itu kurang dari standar, maka kesimpulannya bakso itu tidak enak. Nah, oleh karena itu, tentunya dalam menentukan sesuatu atau menilai sesuatu dapat menimbulkan atau dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda tergantung dengan standarnya. Oke. Nah, perseptron mengadopsi konsep berpikir manusia dalam konsep kerjanya. Nah, tetapi di sini kita dapat menentukan kesimpulan apa yang ingin kita buat dengan membuat algoritma yang sesuai dengan kesimpulan yang ingin kita dapatkan. Nah, ini adalah skema perseptron. X0, X1, X2 merupakan input data. Kemudian W0, W1, dan W2 merupakan bobot. Nah, bobot ini merupakan nilai prioritas untuk masing-masing data. Misal, X0 memiliki bobotnya 0,1, kemudian X1 memiliki bobot 0,3. Nah, karena bobot X0 dan X1 lebih besar X1, maka nilai input X1 akan lebih diprioritaskan dalam nantinya menentukan kesimpulan. Nah, lambang sigma merupakan jumlah bobot. Kemudian, simbol di samping sigma merupakan fungsi aktivasi atau sering disebut juga threshold atau juga bias. Nah, kemudian Y adalah output atau kesimpulan yang kita dapatkan. Nah, di sini ada contoh kasus. Misalnya kita memiliki input X0, X1, X2 dan 0,1, 0,5, dan 0,2. Kemudian bobot 0,4, 0,3, dan 0,6. Terlihat bahwa input data X2 memiliki prioritas yang lebih besar karena mempunyai nilai bobot yang lebih besar. Nah, setelah itu untuk mendapatkan jumlah bobot dapat dilakukan dengan cara mengalihkan input data dengan masing-masing bobot. Nah, di sini didapatkan jumlah bobot adalah 0,31. Nah, ini skema perseptronnya. Nah, misal di sini kita memasang standar atau memasang nilai thresholdnya 0,5. Nah, oleh karena itu, kesimpulan yang kita dapat adalah 0 atau salah. Nah, kenapa kita mendapatkan kesimpulan 0? Karena jumlah bobot yang kita dapat kurang dari nilai threshold. Oleh karena itu, kesimpulannya bernilai 0 atau false atau salah. Nah, ini adalah implementasi dalam Python-nya. Nah, di sini misalnya saya membuat data inputnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian saya memasang bobot 0,2, 0,5, 0,3, 0,1, dan 0,4. Nah, kemudian kita jumlahkan bobot menggunakan perkalian matriks. Oh ya, di sini saya menggunakan matriks agar memudahkan dalam operasi matematiknya. Nah, didapat jumlah bobotnya adalah 4,5. Kemudian jika kita memasang threshold 5, kita membuat
setelah itu kita membuat algoritma perseptronnya. Nah, di sini saya menggunakan fungsi dan kondisi if else. Nah, misalnya saya membuat fungsi perseptron. Nah, jika jumlah bobot kurang dari threshold, maka akan di print 0. Dan jika jumlah bobot di luar kondisi if yang pertama, maka akan di print 1. Dan didapat kesimpulannya 0 atau salah karena jumlah bobotnya lebih kecil dari nilai threshold. Nah, di sini perseptron bisa dibuat atau diaplikasikan sebagai linear classifier. Nah, dengan perseptron sebagai linear classifier, kita dapat memvisualisasikan kesimpulan-kesimpulan yang kita dapat pada suatu koordinat dengan pemisah suatu garis linear. Nah, karena tadi linear classifier ini dipisahkan oleh garis linear antara daerah salah dan daerah benarnya, oleh karena itu pertama kita harus menentukan persamaan garisnya terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini saya mempunyai dua input X1, X2 dengan bobot masing-masing -2 dan thresholdnya 3 atau biasnya 3. Nah, A di sini merupakan fungsi aktivasi yang akan menentukan kesimpulan benar atau salah. Nah, fungsi aktivasi ini bergantung pada nilai Z. Z itu sendiri merupakan persamaan garis yang akan kita dapatkan. Nah, Z juga bisa didefinisikan dengan cara menjumlahkan bobot dengan thresholdnya. Sehingga didapat Z sama dengan min 2X, min 2X1, min 2X2 plus 3. Nah, untuk menentukan persamaan garis, kita dapat samakan Z ini sama dengan 0 sehingga didapat persamaan garis seperti berikut. Kemudian kita mengambil satu titik uji untuk menentukan daerahnya. Dan didapat untuk daerah kanan, Z bernilai kurang dari 0 sehingga kesimpulannya adalah 0. Dan untuk daerah sebelah kiri dari garis linear, bernilai Z lebih dari 0 sehingga kesimpulannya adalah benar atau A-nya sama dengan 1. Nah, ini adalah plot untuk masing-masing titik yang kita tentukan. Nah, dengan memvisualisasikan perseptron pada suatu koordinat seperti ini, kita dapat mengklasifikasi suatu data dengan lebih mudah. Karena kita dapat langsung menyimpulkan bahwa daerah di sebelah kanan atau titik-titik koordinat di sebelah kanan mempunyai kesimpulan salah dan koordinat dan titik-titik koordinat di sebelah kiri garis linear mempunyai kesimpulan benar. Nah, tapi untuk membuat suatu linear classifier atau single layer perceptron, kita memiliki batas di mana data-data yang kita input atau kesimpulan-kesimpulan yang kita dapatkan harus dapat dipisahkan atau linear separable seperti gambar di sebelah kiri. Nah, sedangkan untuk gambar koordinat sebelah kanan, itu karena data-datanya tidak dapat dipisahkan oleh satu garis lurus, maka disebut not linearly separable. Di sini kita tidak mendapat menerapkan linear classifier perceptron pada kesimpulan seperti pada gambar di kanan. Nah, ini single layer perceptron konsepnya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian di sini. Nah, keuntungan untuk single layer perceptron di sini kan tentunya kita akan sulit menentukan data mana yang harus menjadi prioritas. Nah, di sini kita dapat hanya dengan menginput data dan kesimpulan nantinya bobot akan di-train atau bobot akan diplot sedemikian rupa sehingga bobot ini akan sesuai dengan input dan kesimpulan. Oleh karena itu, bobot di sini tuh harus selalu disesuaikan agar nantinya nilai input ketika dikalikan bobot akan menghasilkan kesimpulan yang benar. Nah, oleh karena itu diperlukan update bobot. Nah, update bobot sendiri didefinisikan sebagai nilai bobot baru sama dengan bobot sebelum ditambah delta bobot. Nah, delta bobot ini sendiri didefinisikan sebagai eta atau learning rate. Learning rate sendiri merupakan respons seberapa banyak koreksi terhadap nilai error.
Nah, di sini Y min Y bar merupakan nilai error. Y sendiri merupakan output yang sebenarnya dikurangi dengan output prediksi. Output prediksi sendiri merupakan perkalian antara input dengan bobot ditambah bias. Kemudian XI merupakan input ke I. Jadi, delta bobot ini akan dimiliki oleh masing-masing input data. Nah, kemudian di sini juga kita perlu update bias. Bias juga harus menyesuaikan agar nilai input sesuai dengan nilai outputnya. Yang didefinisikan sebagai mohon maaf di sini saya tidak mencantumkannya. Sebenarnya nilai bias itu sama dengan bias sebelumnya ditambah delta bias. Nah, delta bias didefinisikan sebagai eta atau learning rate ditambah jumlah error seluruhnya. Nah, update bias dan update bobot ini akan berhenti ketika jumlah nilai error bernilai 0. Nah, kapan nilai error bernilai 0? Yaitu ketika seluruh output akan sama dengan seluruh output prediksi atau output prediksi kita sudah benar dengan output yang sebenarnya. Sehingga Y min Y bar ini sama dengan 0 sehingga tidak ada lagi update bobot atau penyesuaian nilai bobot. Nah, di sini merupakan implementasi untuk single layer perceptron. Nah, di sini ada 6 feature. Nah, feature itu merupakan jumlah input. Nah, karena tadi kita hanya mempunyai data X1 dan X2, maka 6 feature-nya adalah 2. Kemudian 6 iteration bernilai 100 adalah seberapa banyak training yang dilakukan. Tapi karena di sini saya hanya membuat 4 input data, jadi 100 sudah sangat mencukupi. Kemungkinan untuk nilainya errornya itu kemungkinan di iterasi ke-4 atau ke-5 gitu. Nah, di sini saya memplot nilai input dengan variabel X, yaitu X1-nya 0, X2-nya 0, kemudian 01, 10, dan 11. Nah, kemudian saya memplot untuk ketika input data 0,0 itu harus kesimpulannya harus benar salah. Kemudian jika 0 dengan 1 harus bernilai 1 atau benar. 1, 0 harus benar-benar dan 1, 1 harus benar-benar. Jadi secara sederhana, jika pada input data ada yang bernilai 1 itu harus bernilai benar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya menginput karena saya tidak tahu mana nilai bobot seperti apa yang harus menghasilkan kesimpulan seperti nilai Y. Jadi kita men-set nilai bobotnya itu 0 dan biasnya juga 0 dengan menggunakan operator zeros. Zeros ini adalah operator matriks. Nah, kemudian saya membuat algoritma perseptronnya. Nah, Y adalah output prediksi kita. NP dot. Jadi saya mengalihkan antara input dengan bobot menggunakan operator dot plus B. Kenapa operator dot? Karena tadi saya plot atau saya buat input data, bobot, bias itu dalam matriks. Nah, kenapa saya menggunakan matriks? Karena nantinya akan mempermudah dalam operasi perhitungan sehingga kode yang kita buat lebih sederhana. Nah, kemudian di sini saya menerapkan fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi ini seperti yang sudah tadi dijelaskan, ketika ya prediksinya lebih dari 0 akan bernilai 1, dan ketika y outputnya bernilai y prediksi atau y prediksinya kurang dari atau sama dengan 0 akan bernilai 0 atau salah. Nah, kemudian di sini juga saya mendefinisikan nilai error. Nilai errornya seperti yang sudah saya jelaskan juga, bahwa Y di sini adalah output sebenarnya dikurangi output prediksi. Nah, kemudian saya memberi batas di mana program ini akan berhenti ketika nilai error atau jumlah errornya bernilai 0. Nah, kondisi ini akan terpenuhi ketika nilai output akan sama dengan nilai output prediksi. Kemudian di sini saya mengupdate nilai W dan B. Nah, disinilah hal yang paling fundamental dalam perseptron. Karena W dan B ini atau bobot dengan bias ini merupakan penentu
di mana nilai input itu akan bersesuaian dengan kesimpulan atau nilai output prediksi sesuai dengan output sebenarnya. Nah, delta W ini didefinisikan sebagai tadi learning rate. Nah, learning rate tadi saya memplot 0,1 sehingga responnya atau koreksi terhadap nilai errornya mempunyai step yang sedikit sehingga lebih akurat. Kemudian saya mengalihkan dot antara transpose nilai input dan error. Nah, kenapa saya mentransposkan nilai input? Hal ini dilakukan agar saya dapat mengalihkan nilai input ini dengan nilai error. Nah, karena tadi saya memplot nilai input dan nilai inputnya dalam bentuk matriks, oleh karena itu saya harus transposkan dulu nilai input agar dapat menggunakan operator matriks ketika dikalikan dengan nilai error. Nah, kemudian delta B atau delta biasnya learning rate dikali jumlah errornya. Nah, untuk bobotnya seperti sudah dijelaskan,